Pengertian madrasah. Madrasah yang berasal dari bahasa Arab merupakan isim makna dari fi'il madhi darasa yang artinya tempat duduk untuk belajar, tempat atau wahana untuk mengetahui proses pembelajaran secara formal dan memiliki konotasi spesifik. Maksudnya pada madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin dan terkendali. Terminologi madrasah pada gilirannya lebih populer disebut dengan sekolah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, madrasah artinya sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam, ibtidaiyah tingkat dasar, sanawiyah tingkat menengah, aliyah tingkat menengah atas. Dari pengertian dan istilah madrasah tersebut pada hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai terdapat dalam peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri mengatur tentang madrasah, dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang di dalam kurikulumnya membuat materi pelajaran agama dan pelajaran umum, di mana mata pelajaran agama pada sekolah umum. Sejarah madrasah. Pendidikan Islam telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Sebelum hijrah, pendidikan Islam fokus pada akidah sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan mengubah keyakinan dan pola pikir masyarakat yang semula mempertahankan benda-benda yang tidak berdaya menjadi orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak mulia. Tempat pendidikan awal Islam di rumah Agam bin Abi al-Argam dalam Halaga. Tempat yang lain di sekitar Masjidil Haram. Setelah hijrah, pendidikan Islam di Madinah berpusat di Masjid Quba, Al-Sufah, Qutbah. Kurikulum yang digunakan yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang diturunkan secara berangsur-angsur. Pada masa Bani Umayyah yang berkuasa selama 91 tahun, pendidikan Islam lebih berkembang dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan tersebut yang paling menonjol pada aspek kelembagaan telah muncul pendidikan baru, yakni Istana Badiah atau Dusun Badul di Padang Sahara atau program Arabisasi, perpustakaan dan bimaristan atau rumah sakit pendidikan. Dan adapun ilmu yang diajarkan bukan hanya bidang agama saja, melainkan juga ilmu-ilmu umum. Sistem pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah tampak lebih maju, lengkap dan kukuh, hal sejalan dengan puncak keemasan Islam di zaman itu. Di antaranya madrasah, berbagai lembaga pendidikan, tradisi ilmiah akademik yang amat kondusif, kurikulum pendidikan, para guru yang memiliki bidang keahlian, reputasi dan pengaruhnya yang luas tidak hanya bagi umat Islam melainkan juga bagi dunia. Kurikulum madrasah yang lahir pada abad ke-5 Hijriah 11 Masehi ditekankan pada pelajaran fikih, bahkan terkadang dikhususkan untuk mazhab tertentu. Madrasah Nizamiyah misalnya berdasarkan piagam wakafnya dikhususkan untuk pengajaran mazhab Syafi'i, yaitu di mana fikih merupakan bidang studi utama atau lembaga pendidikan hukum College of Law, dan madrasah Abu Hanifah yang dibangunkan pada waktu yang sama di Baghdad, khususnya untuk mazhab Abu Hanifah. Dalam perkembangan kurikulum, madrasah tidak hanya sebagai fikih institution, tetapi juga sebagai tempat khusus bagi studi lain. Abu Malik al-Muazzan, Syaraf al-Din dan dinasti Ayyubi membangun madrasah khusus untuk ilmu-ilmu bahasa Arab pada tahun 605 Hijriah atau 1223 Masehi, dan menurut laporan Al-Nuaimi pada abad ke-7 di Damaskus berdiri madrasah-madrasah yang mengajar kedokteran seperti Madrasah
Dikwayah, Al-Dunaisiriyah, dan Al-Ubudiyah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan fenomena berdirinya Madrasah Nizamiyah di bawah kekuasaan Nizamul Muluk, seorang Perdana Menteri dinasti Sujuk pada tahun 1067 Masehi di Baghdad, perguruan tinggi modern yang kelak menjadi tipikal kolej di Eropa. Pada Madrasah Nizamiyah, menurut Ahmad Syalabi, perkembangan dari masjid ke madrasah terjadi secara langsung, tidak memakai lembaga perantara. Sedangkan Gergo Magdisi menjelaskan teori bahwa transformasi lembaga pendidikan Islam di masjid ke madrasah terjadi melalui tahapan perantaran masjid, tahap masjidkan masjid yang dilengkapi dengan asrama pemondokan, dan tahap madrasah. Masjid dan masjidkan betapa peran besarnya, tetapi merupakan tempat ibadah sehingga tidak kondusif untuk belajar dan aktivitas pendidikan yang merusak ketenangan ibadah. Maka pendirian madrasah adalah solusi yang tepat. Fasilitas madrasah lebih terjamin. Wakafnya menyediakan seluruh kebutuhan pokok mahasiswa dalam belajar, dan madrasah bebas dari sistem kontrol penguasa, khalifah, sultan, amir, dan sebagainya. Kontrol atas kegiatan sepenuhnya berada di dalam pemberi wakaf Madrasah Nizamiyah, misalnya sebagai upaya Nizam al-Muluk untuk menghindari campur tangan khalifah. Dari latar belakang sejarah pendidikan Islam klasik yang demikian itu sangat dipengaruhi oleh arus pemikiran dan kepentingan politik menentukan bentuk pendidikan madrasah yang berkembang corak ilmu pengetahuan Islam di dalamnya. Pada perkembangannya, madrasah sebagai perguruan tinggi atau institusi pendidikan yang mengarah pada aliran mazhab dan bidang-bidang keilmuan tertentu. Di Indonesia, madrasah merupakan fenomena modern yang dimulai sekitar awal abad ke-20. Tidak ada kejelasan hubungan madrasah abad ke-11 sampai 12 di Timur Tengah dengan munculnya madrasah di Indonesia pada awal abad ke-20. Sejarah pertumbuhan madrasah di Indonesia, jika dikembalikan pada situasi awal abad ke-20, dianggap sebagai memiliki latar belakang sejumlahnya sejarahnya sendiri, walaupun sangat dimungkinkan ia merupakan konsekuensi dari pengaruh intensif pembaruan pendidikan Islam di Timur Tengah masa modern. Masuknya agama Islam tidak mengubah hakikat pengajaran agama yang formal. Yang berubah ialah isi agama yang dipelajari. Bahasa menjadi wahana bagi pelajaran agama itu, serta latar belakang pelajaran-pelajaran jadi masih tetap menganut pola Hindu. Sejalan dengan itu, Karl Steinbrink mengindikasikan bahwa pendidikan Islam berevolusi dari pesantren, madrasah, dan kemudian sekolah. Sebab itu, madrasah di Indonesia dianggap sebagai perkembangan lanjut atau perubahan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau. Kemunculan madrasah dipandang menjadi salah satu indikator yang penting bagi perkembangan pasif kemajuan prestasi budaya umat Islam, mengingat realitas pendidikan sebagai realita pada fenomena madrasah yang sedemikian maju saat itu, yaitu cerminan dari keunggulan capaian keilmuan intelektual dan kultural. Kebijakan pendidikan madrasah. Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya yaitu di madrasah inilah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis, madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah, hanya dalam lingkup kultural. Madrasah ini mempunyai konotasi spesifik, yakni sebagai lembaga pendidikan yang dalam proses pembelajaran dan pendidikannya
menitikberatkan pada persoalan agama. Dan kata madrasah yang secara harfiah identik dengan sekolah agama, lambat laun sesuai dengan perjalanan peradaban bangsa mengalami perubahan dalam materi pelajaran yang diberikan kepada anak peserta didiknya. Madrasah dalam kegiatan pembelajarannya mulai menambah dengan mata pelajaran umum yang tidak terlepaskan dari makna asalnya yang sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam. Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa sebelumnya. Namun demikian, pemerintah Jepang tetap mewaspadai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendidik Jepang di Indonesia. Dan memasuki awal Orde Lama, pemerintah membentuk Departemen Agama yang resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Perkembangan madrasah pada masa Orde Lama sejak awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Dalam perkembangan selanjutnya, Departemen Agama menyelarakakan nama, jenis, dan tingkatan madrasah sebagai yang ada sekarang. Madrasah ini sebagai menjadi dua kelompok. Pertama, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagai pelajaran dasar dan pelajaran umum 70%. Yang kedua, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama Islam murni yang disebut dengan madrasah diniyah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa undang-undang ini tidak berkaitan untuk pendidikan dan mengajarkan di sekolah agama. Pada tanggal 3 Desember 1960 keluar ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam pendidikan nasional berdasarkan SKB, yaitu Surat Keputusan Bersama 3 Dimensi, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975. Pemerintah Orde Baru melakukan langkah konkret berupa penyusunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, penegasan definitif tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional. Pada masa Orde Baru ini, madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat ke atas. Sedangkan pertumbuhan jenjangnya menjadi 5 jenjang pendidikan yang secara berturut-turut, yaitu Raudatul Atfal atau Bustanul Aftal, yaitu terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat A untuk anak 3-4 tahun, tingkat B untuk anak 4-5 tahun, dan tingkat C untuk anak umur 5-6 tahun. Lalu yang kedua, Madrasah Ibtidaiyah, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran rendah serta menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang
sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Yang ketiga, madrasah sanawiyah, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Lalu madrasah aliyah. Madrasah aliyah ini yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah ke atas dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Dewasa ini madrasah aliyah memiliki jurusan-jurusan yaitu seperti ilmu agama, fisika, biologi, ilmu pengetahuan sosial dan budaya. Yang kelima, madrasah diniyah, yaitu lembaga pendidikan yang pelajaran agama Islam yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anaknya lebih banyak mendapat pendidikan agama Islam. Dan madrasah diniyah ini terdiri dari 3 tingkat, yaitu madrasah diniyah awaliyah, yaitu madrasah tingkat pemulaan dengan kelas 4 dengan jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dan seminggu. Yang kedua, madrasah diniyah wusta, yaitu madrasah tingkat pertama dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2 dengan jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu. Yang ketiga, madrasah diniyah ula, ialah madrasah diniyah tingkat menengah atas dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2 dengan jumlah jam pelajaran 18 jam pelajaran dalam seminggu. Setelah melewati sejarah dan waktu yang panjang penuh dengan dinamika, akhirnya madrasah semakin mendapatkan tempat dan pengakuan dari pemerintah. Dan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 telah semakin mempertegas posisi dan kedudukan madrasah yang setara dengan sekolah umum lainnya. Oleh karenanya, masyarakat ataupun pemerintah tidak boleh lagi mendikotomikan antara sekolah umum dengan sekolah agama, karena materi dan kebijakan-kebijakan yang biasanya melekat pada lembaga pendidikan umum seperti UAN, KBK, dan SKTSP juga berlaku sebagai madrasah.